warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Namun terlebih dahulu marilah kita membaca doa agar pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Harus tetap semangat mengikuti pembelajaran online. Nah, adapun pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah ini tujuan dari pembelajaran penyelenggaraan jenazah ialah kalian mampu menyebutkan pengertian penyelenggaraan jenazah, mampu memahami tata cara penyelenggaraan jenazah, mampu mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, dan bisa mengambil hikmah dari penyelenggaraan jenazah. Adapun Al-Quran yang menjadi landasan pembelajaran pada hari ini ialah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya kita masuk pada tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah apabila jenazahnya laki-laki maka akan dimandikan oleh kaum lelaki dan boleh dimandikan saudara atau keluarga perempuan yang kandung. Begitu pula dengan mayit perempuan, apabila yang meninggal perempuan maka akan dimandikan oleh kaum wanita, akan tetapi boleh diikuti juga dengan keluarga atau mahram yang laki-laki. Adapun tata cara penyelenggaraan memandikan jenazah ini, biasanya mayit akan dipangku atau dibaringkan di tempat pemandiannya, lalu akan dibilas, akan disiram terlebih dahulu dari sebelah kanan, sebelah kiri, lalu dari tengah. Itu adalah sunnahnya. Nah, setelah disiram maka akan disabuni seperti orang mandi biasa, akan disabuni. Setelah itu disiram kembali, lalu jenazah akan diwudukkan. Baik, proses yang selanjutnya dalam tata cara penyelenggaraan jenazah adalah mengkafani jenazah. Ada beberapa perbedaan dalam mengkafani jenazah. Pada jenazah laki-laki kita menggunakan 3 helai kain. Apabila jenazah perempuan kita menggunakan sebanyak 5 helai kain kafan. Adapun hal yang perlu kita sediakan pada jenazah perempuan ataupun wanita ialah kita menyediakan cawat atau pakaian dalam, salin, baju, kemudian mukena ataupun hijab. Apabila jenazah ini laki-laki maka kita ganti dengan sorban. Nah, selanjutnya kita memposisikan mayit ini di atas kain kafan dengan kaki yang lurus dan tangan yang membungkus atau terlipat seperti orang sholat. Nah, setelah kita memposisikan, mulailah kita mengkafani jenazah. Kemudian mulailah kita membungkus jenazah tersebut. Nah, ketika sudah dibungkus, maka kita akan mengikat jenazah tersebut. Perlu diperhatikan, dalam mengikat jenazah, maka letakkanlah ikatan tersebut di sebelah kiri badan jenazah. Karena kenapa? Karena ketika nanti di liang lahat jenazah akan dihadapkan ke kanan, maka akan memudahkan para pengubur untuk membuka kain kafan dari jenazah tersebut. Ketika kita taruh di sebelah kiri, maka para pengubur akan dengan mudah membuka ikatan kain kafan dan menempelkan jenazah pada tanah. Adapun rangkaian tata cara selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah dilakukan sebanyak 4 takbir dan 1 salam tanpa ruku, tanpa iktidal, sujud, dan tahiyat ataupun duduk di antara 2 sujud. Adapun bacaan pada sholat jenazah, pada rakaat pertama kita akan membaca surah Al-Fatihah. Pada rakaat kedua kita akan membaca sholawat pada Nabi. Pada rakaat ketiga kita akan membaca doa seperti ini.
Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wassalji wal barad wa nakihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Pada rakaat keempat kita membaca doanya seperti ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, perbedaannya apabila jenazah laki-laki kita menggunakan hu, apabila jenazahnya perempuan kita menggunakan ha. Apabila ada dua jenazah kita menggunakan hum. Jadi penggunaan akhir kata ini tergantung pada mayit yang kita sholatkan. Tata cara penyelenggaraan sholat jenazah yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Nah, dalam menguburkan jenazah ini, jenazah akan dibawa ke pemakaman. Di pemakaman, jenazah akan dikeluarkan dari keranda. Sebelumnya terlebih dahulu ada 3 orang yang masuk ke dalam liang lahat untuk menampung si jenazah. Lalu si jenazah perlahan-lahan akan digotong masuk ke dalam liang lahat. Setelah sampai di liang lahat, si jenazah akan dihadapkan ke kanan. Setelah dihadapkan ke kanan, ditempelkan pipinya kepada tanah, maka dibukalah perlahan-lahan kain kafan yang ada pada tubuh jenazah di sebelah kiri ini. Nah, selanjutnya setelah itu mulailah menyanggah badan jenazah dengan beberapa gumpalan tanah, yaitu di kepala, di punggung, dan di kaki, agar posisi jenazah tetap miring dengan sempurna. Selanjutnya, mulailah menutup jenazah dengan papan atau yang lainnya yang sejenis, lalu kita akan menimbun si jenazah. Setelah tertimbun sempurna, maka kita akan mendoakan kembali si jenazah, lalu kita akan pulang ke rumah masing-masing karena rangkaian dari proses penyelenggaraan jenazah telah selesai. Adapun beberapa hal selanjutnya yang bisa kita lakukan biasanya adalah dengan mengaji bersama untuk si jenazah. Biasanya dilakukan 3 malam pertama, kemudian 41 hari, kemudian 100 hari, dan angka-angka lainnya yang sebagaimana biasanya dilakukan pada masyarakat kita. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini ialah menyadarkan kita bahwa hanya amal yang bisa kita bawa mati, mengingatkan kita bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan mati, menyadarkan kita bahwa manusia membutuhkan orang lain karena pada dasarnya tidak mungkin mayat kita sendiri yang berjalan ke dalam liang lahat. Selanjutnya, mengingatkan kita bahwa saudara dan keluarga tidak bisa menolong kita dari sakaratul maut. Dan yang terakhir, menjadikan kematian seseorang sebagai pembelajaran bahwa malaikat maut akan tetap datang menyambut kita. Baik, saya rasa sekian pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tugas-tugas yang bisa kalian kerjakan, tolong dilihat pada Google Classroom. Dan nanti masih ada kuis-kuis lainnya, kalian tinggal ngecek saja di Google Classroom. Saya akan menunggu hasil pekerjaan kalian dalam waktu 1x24 jam. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.